Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada video kali ini kita akan berkisah. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zulina Rifka Wahyu Widiana, berasal dari MI Terpadu Al-Madinah, Ponorogo. Nah, tepatnya di Kecamatan Balong dan Kabupaten Ponorogo. Kita hari ini akan mendengarkan suatu kisah yang terdapat dalam buku Sigma Daya Insani. Ada beberapa buku ya teman-teman. Nah, kita akan berkisah mengenai satu tema, yaitu Rasul seluruh alam. Teman-teman, nah, adakah di antara kalian yang tidak mengenal Rasul? Tentu semuanya kenal dengan Rasulullah. Rasulullah yang sangat istimewa akhlaknya, Rasulullah yang sangat dicintai oleh semua umatnya. Nah, siapa dia teman-teman? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, kita langsung saja buka pada halaman yang pertama. Nah, kita mulai berkisah kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita akan bercerita pada zaman jahiliyah. Teman-teman, apa itu zaman jahiliyah? Jadi, zaman jahiliyah itu adalah zaman yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena semua masyarakatnya berperilaku buruk, mulai dari judi, mabuk-mabukan, saling bunuh-membunuh, dan segala permasalahan yang ada itu diselesaikan dengan perang, teman-teman. Coba bagaimana mengerikannya? Perang saling bunuh-membunuh, saling memfitnah, dan parahnya teman-teman, ketika ada yang kalah dalam perang akan dijadikan budak. Budak yang harus siap melayani tuannya dalam jam berapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, jika budak itu tidak melayani tuannya, maka mereka akan langsung dicambuk. Akan diperlakukan seperti binatang, diseret, dicaci maki, dan sebagainya. Seperti itulah zaman jahiliyah, teman-teman. Bukan hanya itu saja, suatu hari, di sudut kota Mekah, ada seorang ayah yang memaki anak perempuannya. Dasar anak tidak berguna. Aku mohon jangan sakiti anak kita, Pinta seorang ibu. Dia baru saja melahirkan anak perempuan kala itu. Diam, aku malu memiliki anak ini. Bentak suaminya kasar. Dia langsung merebut bayi perempuan itu dari pangkuan ibunya, langsung membunuhnya. Seperti itulah kejamnya zaman jahiliyah, sungguh terlalu. Namun teman-teman, di saat kejahiliyahan itu lahirlah seorang bayi yang sangat suci dan mulia. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah yang sangat mulia. Muhammad berasal dari keluarga terpandang di kota Mekah. Ketika beliau dilahirkan, terdapat banyak kejadian istimewa dan keajaiban yang terjadi. Nah teman-teman, Muhammad kecil itu dari usia 9 bulan sudah menunjukkan perilaku yang sangat luar biasa. Coba, masih 9 bulan sudah berbicara fasih, tidak pernah yang namanya rewel. Muhammad itu jarang sekali menangis, teman-teman. Muhammad menangisnya hanya ketika ia telanjang, malu dilihat oleh orang. 9 bulan teman-teman sudah ada rasa malu ketika tidak memakai baju. Hiburannya Muhammad kecil ketika malam hari gelisah, ibu susunya yaitu Halimah mengajak Nabi Muhammad menggendong Muhammad kecil keluar dari kemahnya dan mengajak Muhammad untuk memandang bintang-bintang, teman-teman. Ketika Muhammad memandang bintang-bintang, ia akan merasa tenang dan lama-kelamaan akan tertidur pulas. Setelah tertidur pulas, Halimah, ibu susunya, membawa dan menggendong Nabi Muhammad kembali ke dalam kemah. Sangat sederhana ya teman-teman.
hiburannya Muhammad kecil melihat bintang, itu serasa ia bertemu dengan Rob yang menciptakannya. Sungguh luar biasa. Tidak hanya itu saja, Muhammad kecil sangat mencintai kebersihan, teman-teman. Apa buktinya? Nabi Muhammad SAW dari ia masih kecil itu tidak suka bermain di tanah. Pokoknya tidak suka bermain yang kotor-kotor, teman-teman. Jadi Muhammad kecil itu lebih senang bermain pada tempat-tempat yang bersih. Nah, penampilannya pun selalu rapi dan tampak tampan. Bahkan teman-teman, tanpa disuruh pun, setiap pagi hari setelah bangun dari tidurnya, Muhammad langsung merapikan seluruh tempat tidurnya dengan sangat rapi. Setelah itu, Muhammad langsung mandi, membersihkan dirinya, dan tidak lupa menyisir rambutnya sendiri. Bukan tidak lupa menggosok gigi loh ya, karena menggosok giginya ya sudah tadi pas mandi. Nah, itu Muhammad, teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ketika tidak disuruh ibu kalian untuk mandi, apakah kalian segera bergegas untuk mandi? Usia Muhammad 9 tahun? Semoga iya. Ya, mulai sekarang boleh loh dirubah seperti kebiasaannya Muhammad. Nah, teman-teman, pada halaman selanjutnya, kalian bisa membaca kisah juga, yaitu pemimpin kecil. Siapa pemimpin kecil itu? Ya Muhammad. Muhammad sudah menjadi pemimpin. Pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri menuju kebaikan, bahkan bisa memimpin orang-orang yang lebih dewasa daripada Muhammad. Nah, pada suatu siang yang begitu terik, angin berhembus membawa aroma padang pasir yang membawa panas yang sangat menyengat. Andai saja ada tempat untuk berteduh, maka semua orang pasti ingin berteduh. Di padang rumput di bawah bukit, terdapat sekumpulan domba. Mereka sedang memakan rumput-rumput hijau. Ada beberapa pengembala yang tidur di bawah pohon, tetapi ada seorang pemuda yang selalu bersemangat untuk menggembalakan domba-dombanya meskipun di tengah-tengah panas sinar matahari yang sangat menyengat. Ayo domba-dombaku tersayang, berkumpullah pada padang rumput di sebelah sana. Di sana rumputnya lebih banyak, jadi kalian bisa makan sepuasnya. Ucap Muhammad menghalau domba-dombanya ke padang rumput yang lebih banyak. Hebat. Nah, sekarang kalian makan semua rumputnya. Jika sudah kenyang, kita kembali ke kandang. Ucap pengembala pintar itu. Suara domba kegirangan. Hei Muhammad, istirahat sana saja dulu. Ngapain? Panas-panas begini kok, kerja aja. Kambing-kambing itu nanti juga akan cari makan sendiri tanpa kamu suruh. Teriak seorang pengembala kepada Muhammad. Aku tidak mau beristirahat dulu, karena aku mau domba-dombaku gemuk dan sehat. Jadi aku harus menjaga dombaku sampai mereka kenyang. Lagi pula, pemilik domba telah memberikan kita amanah untuk menjaga domba ini dengan sebaik-baiknya. Kita pun juga sudah mendapatkan upah, jadi kita harus bekerja dengan maksimal. Ujar dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Akhirnya ketika sore hari, tuannya menemui Muhammad dan menceritakan bahwa kambing-kambingnya sekarang sehat, gemuk, dan tidak ada satupun yang hilang. Pemilik kambing itu memberikan upah kepada Muhammad dengan jumlah yang lebih daripada teman-teman pengembala yang lainnya. Terima kasih Tuan, engkau telah memberikan uang lebih kepadaku. Aku akan memberikan uang ini kepada Abu Thalib pamanku untuk membantu keperluan sehari-hari. Sebenarnya aku hanya menjaga domba-dombaku karena itu adalah tugasku. Ucap Nabi Muhammad dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya, Muhammad akan bekerja lebih keras lagi daripada sebelumnya. Baiklah teman-teman, itu tadi ya kisah tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Tentu, akhlak beliau sangat luar biasa. Nah teman-teman, dari kisah ini tadi, kita bisa ambil kesimpulan dan kita bisa mencontoh akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu tadi ya kisah kita hari ini mengenai Rasul seluruh alam. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya, kalian bisa baca. Dan insya Allah kita akan berkisah pada lain waktu. Semoga bermanfaat. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.